Halo anak-anak hebat, balik lagi di channel Ciptasari dan di video kali ini kita akan bahas mengenai proyeksi skalar ortogonal. Nah, pertanyaan yang pertama, apa sih itu proyeksi ortogonal? Nah, di sini sudah ada vektor OB dengan vektor OA. Pertanyaannya, proyeksi vektor OB pada vektor OA. Nah, ini kan vektor OB dengan titik pangkal di O dan titik ujung di B, dan ada vektor OA dari titik pangkal di O dan titik ujungnya di A. Jika pertanyaannya proyeksi vektor OB pada OA, maka kita mulai dengan titik ujung dari vektor OB-nya. Setelah itu kita arahkan ke vektor OA yang membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Oleh sebab itu dinamakan ortogonal. Oke? Nah, di sini siku-sikunya, kemudian kita tarik garis ini dari vektor O yang ini ke sini, ke titik yang membentuk sudut 90 derajat tadi. Nah, jadi inilah dia proyeksi vektor OB pada vektor OA. Oke, untuk lebih memahaminya kita coba latihan soal ini. Proyeksi vektor AB pada vektor AC. Nah, AB kan yang bagian ini. Dari vektor A ke B, kemudian AC dari sini ke sini. Jadi kalau dimulai dari vektor AB, kita berarti tarik garis dari AB ini ke vektor AC, sedemikian sehingga dia membentuk sudut 90 derajat, harus siku-siku ya. Nah, kita coba dulu buat, berarti dari sini kan kalau dia ke sini akan membentuk sudut 90 derajat. Kalau dia ke sini otomatis tidak. Nah, kita buat dia di sini berarti. Mari kita ulang. Jadi dari titik ujung vektor AB ke vektor AC. Nah, inilah dia garis bantunya 90 derajatnya. Oke. Nah, berarti 90 derajatnya di bagian ini. Di sini dia 90 derajat, 90 derajat. Otomatis pertanyaannya, berarti vektornya itu adalah vektor dari titik pangkalnya A ke E. Jadi jawabannya vektor AE. Berarti bayangan dari vektor AB di vektor AC itu adalah yang ini. Oke, secara simpelnya kita bisa sebut dengan bayangan. Oke, proyeksi dari vektor AB ke vektor AC-nya berarti yang ini, vektor A ke E. Atau jawabannya yang B. Oke, selanjutnya yang kita bahas adalah proyeksi skalar ortogonal. Di sini sudah disediakan vektor OA yang diwakili dengan vektor OA dan vektor OB yang diwakili oleh vektor B. Nah, jadi proyeksi dari vektor OB pada vektor OA ini adalah ini, vektor OB itu sendiri. Oke, karena ditarik garis, ditarik garis yang 90 derajat, maka di sini jadinya. Oke, ini vektor OB aksen itu merupakan proyeksi vektornya. Nah, sekarang untuk mencari tahu proyeksi skalar ortogonalnya itu dengan rumus seperti apa? Seperti ini cara mencari. Pertama, kita harus ingat dulu dengan konsep trigonometri yang diajarkan di matematika wajib, yaitu mengenai cos sami. Cos itu adalah samping per miring. Nah, ini kan sudah ada sudut tetanya. Jadi cos theta itu adalah vektor OB atau panjang vektor OB di sini. Panjang vektor OB itu sebagai sampingnya per miringnya. Miringnya kan vektor B, berarti panjang vektor B-nya ini. Nah, kemudian kita kalikan silang ini. Cos theta dikalikan vektor B itu panjang vektor B itu sama dengan panjang vektor dari OB aksen. Nah, perlu diingat kembali nih, cos theta di pelajaran sebelumnya, di materi sebelumnya itu adalah vektor AB per panjang vektor A dikalikan panjang vektor B. Nah, kemudian dari sini kita bisa coret-coret yang bagian ini. Nah, ini kita bisa coret dengan ini. Maka dari itu diperoleh hasil bahwa panjang vektor OB-nya atau proyeksi skalar dari vektor B pada garis OA itu adalah ini, vektor A dot vektor B per
panjang vektor A. Oke, rumus akhirnya akan jadi seperti ini nih, anak-anak. Jadi kan ini proyeksi skalar ortogonal vektor B pada vektor A, maka akan menjadi seperti ini, vektor A dari vektor B per panjang vektor A. Nah, jadi kita ikutin aja yang paling belakang ini apa. Pada vektor apa sih proyeksinya? Seperti itu. Nah, sama saja rumusnya yang ini dengan yang ini, hanya perbedaannya jika pertanyaannya proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B, maka penyebutnya akan menjadi panjang vektor B. Sorry, ini kekurangan. Nah, ini harusnya panjang vektor B, oke? Nah, kalau pertanyaannya misalnya proyeksi skalar ortogonal vektor B pada vektor A, maka dia akan menjadi seperti ini. Penyebutnya vektor A. Kita lihat dari sini. Nah, kalau yang ini pada vektor B berarti penyebutnya panjang vektor B. Oke, kita coba latihan soalnya. Diketahui vektor A sama dengan 4, negatif 2, kemudian vektor B 6, 8. Tentukan proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B. Oke, kita anggap proyeksi skalar ortogonalnya itu adalah vektor C. Jadi kan rumusnya adalah proyeksi skalar dari ortogonal vektor C itu sama dengan vektor A dan vektor B per panjang dari vektor B. Atau seperti ini. Nah, ini kita misalkan, ini yang bagian A ya, kita misalkan vektor C ini adalah proyeksi skalarnya. Berarti dia panjang vektor C sama dengan vektor A dot vektor B per panjang dari vektor B. Yang pertama kita harus cari tahu itu adalah panjang vektor B dulu. Berarti panjang vektor B itu sama dengan akar dari ini, 6 kuadrat ditambahkan 8 kuadrat. Ini di materi panjang vektor sebelumnya ya. Berarti 36 ditambahkan 64. Akar 100. Berarti 10. Kemudian kita cari vektor A dot vektor B. Vektor A dot vektor B itu sama dengan vektor A-nya yang ini, berarti 4 dikalikan ini 6, kemudian ditambahkan dengan negatif 2 dikalikan dengan 8. Jadi peroleh 24 ditambahkan negatif 16. Berarti hasil akhirnya adalah 8. Nah, baru sekarang kita masukkan ke rumus yang ini. Berarti proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B sama dengan vektor A dan vektor B per panjang dari vektor B. Berarti vektor A dan vektor B sama dengan 8. Panjang vektor B-nya 10. Kita bisa sederhanakan, sama-sama dibagi bagi 2, berarti jadinya 4 per 5. Nah, ini adalah proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B, yaitu 4 per 5. Kita lanjutkan ke yang bagian B. Nah, bagian B kita anggap proyeksi skalarnya itu adalah vektor D. Nah, masih sama rumusnya A dot B-nya masih sama. Yang berbeda itu adalah kalau yang sebelumnya di A itu kita mencari panjang vektor dari B. Kalau yang di bagian ini kita akan mencari panjang vektor A-nya. Berarti sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambahkan negatif 2 kuadrat. Berarti 16 ditambahkan 4. Diperoleh hasil sama dengan akar dari 20. Nah, akar dari 20 ini kita bisa sederhanakan lagi. Berarti kan 2 akar dari 20 itu adalah sama dengan 4 dikalikan 5. Akar 4 itu 2. Akar 5 sudah tetap akar 5. Kemudian kita lanjutkan ke rumusnya. Berarti jadinya kita anggap D ya. Proyeksi skalar ortogonal vektor B pada vektor A itu adalah vektor A dot vektor B per panjang dari vektor A. Vektor A dan vektor B.
sama seperti di atas, 8. Kemudian panjang vektor A-nya 2 akar 5. Ini kita bisa sama-sama dibagi 2. Jadi kita bisa peroleh hasil ini 4, ini 1. Berarti sama dengan 4 per akar 5. Kemudian kita rasionalkan, dikalikan akar 5 per akar 5. Jadi diperoleh hasil 4 akar 5 per 5. Atau bisa juga diubah dalam bentuk seperti ini. Bisa dipahami ya? Jadi kita bahas soal berikutnya. Diketahui vektor U sama dengan negatif 1, negatif 2, 4, dan vektor V 2, negatif 4, 3. Tentukan proyeksi skalar ortogonal dari vektor U ditambahkan 2V pada 2 vektor U dikurangi vektor V. Berarti yang harus kita cari terlebih dahulu adalah ini dengan yang ini. Berarti vektor U, kita kembali ke materi sebelumnya ya, yang ada penjumlahan vektornya. Vektor U itu negatif 1, negatif 2, 4. Kemudian ditambahkan 2 vektor V. 2, negatif 4, 3. Oke, berarti akan menjadi negatif 1, negatif 2, 4, ditambahkan 2 dikalikan 2, 4, negatif 8, dan 6. Maka akan menjadi negatif 1 ditambahkan 4, 3, negatif 2 ditambahkan negatif 8, negatif 10, 4 ditambahkan 6, 10. Sudah clear di sini, baru kita ke vektor ini. Jadi ini kita misalkan vektor A dulu ya. Ini untuk lebih memudahkan nanti A dot B nya. Kemudian kita cari vektor B sekarang, yaitu yang ini. 2 vektor U dikurangi vektor V. Berarti sama dengan 2 nya dulu. Vektor U negatif 1, negatif 2, 4 dikurangi dengan vektor V nya 2, negatif 4, 3. Berarti akan menjadi negatif 2, negatif 4, 8 dikurangi 2, negatif 4, 3. Maka hasil akhirnya adalah negatif 2 dikurangi 2, negatif 4, negatif 4 ditambahkan 4, 0, 8 dikurangi 3, 5. Selanjutnya kita cari vektor A dot vektor B nya. Berarti ini vektor A nya dot vektor B. 3 dikalikan negatif 4, negatif 12. Ditambahkan negatif 10 dikalikan 0, 0 ditambahkan 10 dikalikan 5, 50. Berarti 50 dikurangi 12. Berarti hasilnya positif ya, 38. Nah, kemudian baru kita mencari vektor panjang vektor dari B nya. Oke, berarti panjang vektor dari B sama dengan akar dari negatif 4 kuadrat ditambahkan 0 kuadrat ditambahkan 5 kuadrat. Berarti akar dari 16 ditambahkan 25. Akar 5 tambah 6, 11, 2 tambah 1, 3. Jadi akar dari 41. Baru kita cari proyeksi skalar ortogonal dari vektor U ditambahkan 2V pada vektor ini. Oke, kemudian kita akan masukkan dia ke rumus proyeksi skalar ortogonalnya, yaitu kita misalkan dia dengan vektor C.
maka akan menjadi vektor A dan vektor B-nya sama dengan 38, kemudian panjang dari vektor B-nya yaitu akar dari 41. Kemudian kita rasionalkan, kita kalikan dia dengan akar 41 per akar 41, maka akan menjadi 38 akar 41 per 41. Berikutnya soal mengenai panjang proyeksi vektor dari vektor PQ ini pada vektor PR. Nah, masih sama seperti sebelumnya ya, kita membentuk sudut 90 derajat. Otomatis dari titik ujung Q ini kita bentuk sudut 90 derajat, berarti ke sini ya. Nah, disinilah dia. Berarti vektor PR ini harus diperpanjang. Jadi kita perpanjang dia vektor PR-nya ini dari titik P pangkalnya sama sampai situ. Oke. Nah, berarti panjang vektornya ini membentuk sudut 90 derajat. Panjang vektor P menuju Q aksen ini kita sebut Q aksen, yaitu 1, 2, 3, 4. Berarti panjang proyeksi vektor PQ pada PR itu adalah 4. Jadi kita memerlukan bantuan dari ini ya, kita perpanjang dia vektor PR-nya. Jadi dia P ke Q aksen. Jadi hasilnya adalah 4. Oke, sampai di penghujung video ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih sudah stay tune dari awal hingga akhir. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya. Bye-bye.